Nggak bisa lagi misalnya, maaf tanda petik, ada nih Akademia Bengkulu yang masih hobi misalnya buang di pinggir pantai misal ya. Iya benar. Pinggir pantai atau di sungai. Karena gini, yang saya pernah ada beberapa kali wawancara gitu dengan masyarakat yang tinggal di pinggir pantai dan di pinggir sungai, mereka lebih nyaman. Lebih nyaman benar Pak. Lebih nyaman untuk ya tadi setoran di pagi hari di yang istilah bersentuhan langsung dengan benar. air. Benar-benar. Padahal itu 99.2 FM. 99,2 FM Radio Suara Unip, radionya Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Akademia Bengkulu. Selamat siang nih. Kali ini balik lagi bareng Puspa di hari Rabu ini nih. Di hari Rabu biasanya kita ada spesial talk show ya, Akademia Bengkulu. Nah, spesial talk show ini Puspa bakal berbincang-bincang mengenai universitas kita ini loh, Universitas Bengkulu ya, Akademia Bengkulu. Jadi buat kalian nih yang kepo atau yang penasaran siapa sih narasumber kita yang keren banget ya, Akademia Bengkulu. Jadi buat Akademia Bengkulu yang penasaran apa aja yang Puspa bicarain sama bapaknya nanti, jangan kemana-mana ya, tetap di 99,2 FM Radio Suara Unip, radionya Bengkulu. 99,2 FM Radio Suara Unip, radionya Bengkulu. Iya, Akademia Bengkulu. Sesuai janji Puspa tadi nih, Puspa mau ngenalin siapa sih narasumber kita di spesial talk show kali ini nih, Akademia Bengkulu. Nah, kalau Puspa lihat-lihat nih bapaknya ganteng. Bapaknya ganteng, pokoknya bapaknya sangat berkarisma lah ya. Jadi aku tuh kayak agak gimana gitu ya, Akademia Bengkulu sama bapaknya. Nah, buat Akademia Bengkulu kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Bapak Abdul Hamid, STMSC, dosen jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Bengkulu nih, Akademia Bengkulu. Gimana Bapak kabarnya? alhamdulillah Baik. sehat. Iya, alhamdulillah sehat. Waduh. Pak Puspa gimana? Saya alhamdulillah sehat Pak. Saya senang banget nih ketemu Bapak kali ini. Yang saya berpikirannya tuh kayak, wah dosen nih gimana ya, gimana. Tapi ternyata bapaknya asik gitu, saya seneng. Santai, kita bisa asik asik bisa gitu ya, serius. benar ya Pak, benar. Saya seneng deh. Iya Pak, Bapak sekarang kesibukannya apa nih Pak? Selain kuliah daring, pasti kuliah daring ya Pak? Iya, pasti Mbak Puspa dan Akademia Bengkulu pasti lagi sibuk juga kuliah daring kan? Benar. Kuota pada masih aman kan? Kuota, kan ada subsidi Pak? Oh, ada subsidi. Iya. Katanya dalam 4 bulan ke depan ya? Itu Belum cuma tahu? iya, sebulan pertama nih dikasih nih Pak 50 giga. Kan Oh, enak gitu, ya, lumayan. Tapi cuman kuota ini aja, kuota edukasi gitu Pak. Jadi nggak bisa. Iya, nggak bisa dipakai Instagram ya? Iya, nggak bisa dipakai Instagram. Gitu. Aduh, kurang ya Menteri tolong. Iya Pak. Nah, kita sekarang akan membahas ini nih Pak di bincang SDGs kali ini Pak. Iya. Kita akan membahas tentang pengelolaan sanitasi, air bersih, sampah dan tata ruang di Universitas Bengkulu nih Pak. Jadi yang kita ingin ketahui nih Pak, mungkin ada dari Akademia Bengkulu yang masih bingung sanitasi itu apa ya sebenarnya. Nah, jadi menurut Bapak sanitasi itu seperti apa Pak? Iya, kalau sanitasi itu sebenarnya sangat lekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Kalau misalnya kita ambil dari segi teori nih, agak serius sedikit ya. Nggak apa-apa, Karena boleh. ini berhubungan dengan teorinya dulu. Itu perilaku yang disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan. Bahan buangan ini bisa bahan buangan berbahaya, dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Jadi yang paling simpel contoh, kalau misalnya kita sanitasi itu bahan buangan limbah padat kita sehari-hari tiap pagi tuh. Nah, itu harus ditempatkan pada porsinya. Misalnya nanti dia ada wadah yang disebut, kalau kita kenal di bahasa teknisannya itu septic tank. Septic tank. Nah, apakah kita di rumah kita masing-masing sudah ada septic tank? Nah, itu pertanyaannya. Iya, benar, Pak. Yang kedua, misalnya limbah cair. Limbah yang bahasa simpel sederhananya, limbah yang dari lubang di kamar mandi. Benar. Itu saluran buangannya sudah diresapkan dulu baru dibuang ke drainase di depan rumah atau belum. Betul, Nah, Pak, kebanyakan itu kan dari kamar mandi langsung ke limbah di saluran di depan rumah masing-masing. Iya, benar. Itulah yang makanya jadi kotor, bau Betul. dan lain-lain, karena muara akhir sanitasi itu tadi ya kita harus hidup sehat. Betul, Pak. Nah, itu yang harus kita pahami dulu. Jadi semua elemen ini bakal terlibat nih. Bahkan sampai Mbak Puspa mungkin sampai ke rumah nanti bisa cek sanitasi di rumah udah bener Sanitasi, belum? bener. Udah pakai septic tank atau belum? Betul, Nah, betul, kira-kira Pak. begitu yang bahasa sederhananya ya. Nah, Gitu.
dari segi teorinya seperti itu. Jadi harapannya dengan kita sadar atau Akademia Bengkulu nanti sudah melek nih apa itu sanitasi, minimal kita dari diri kita sendiri dulu kita sudah paham. Oh, Betul. ternyata kalau membuang limbah padat tiap pagi itu kita harus pada tempatnya, ada WC, nanti yang dibuang ke saluran septic tank. Nggak bisa lagi misalnya, maaf tanda petik, ada nih Akademia Bengkulu yang masih hobi misalnya buang di pinggir pantai misal Oh, ya, iya benar. pinggir pantai atau di sungai. Karena gini, yang saya pernah ada beberapa kali wawancara gitu dengan masyarakat yang tinggal di pinggir pantai dan di pinggir sungai, mereka lebih nyaman, Lebih nyaman benar Pak. lebih nyaman untuk ya tadi setoran di pagi hari Mm-mm. di yang istilah bersentuhan langsung Iya, dengan benar. air. Benar-benar Pak. Padahal itu dari segi kesehatan, limbah yang mereka buang itu kan akan berefek buruk Iya, bagi benar. lingkungan kan, Iya. pencemarannya sangat besar kalau misalnya seperti itu. Betul Pak, kayak misalnya itu tuh termaksud orang-orang di pedesaan gitu ya Pak ya, yang Nah. di mereka tuh sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Mereka Kurang lebih mandi seperti di itu. sungai, nyuci di sungai, buang air kecil, buang air besar. Jadi Nah, itu kira-kira tuh seperti itu. tercampur ya Pak ya. Iya. Jadi Bahkan di kota juga kita Masih temukan ada juga yang gitu ya, Pak. Makanya kita harus ya Akademia Bengkulu mungkin bisa jadi fasilitator ke masyarakat Betul. untuk lebih mengenalkan itu. gitu jadi kira-kira. kita sama-sama gitu ya Pak Iya, ya. sama-sama seluruh elemen gitu untuk benar. menyadarkan masyarakat pentingnya sanitasi. Betul Pak. Gitu. Oke deh Bapak. Nah kan ada nih pengelolaan sanitasi nih Pak di universitas kita nih di Unip nih Pak nih. Jadi menurut Bapak nih Pak, pengelolaan sanitasi di Unip tuh sudah berkembang sebagaimana dan tujuan awal dari pengelolaan sanitasi tersebut tuh apa Pak? Ya, yang saya tahu karena bangunan yang ada di Universitas Bengkulu ini sesuai standar, saya rasa dia setiap bangunan sudah terkelola dengan baik lah sanitasi. Nah, mungkin kalau lebih pasti kita harus cek satu persatu apakah Iya, sudah ini. Cuma karena ini bangunan pemerintah yang sudah ada standar khususnya, saya yakin sanitasi yang ada di Universitas Bengkulu, pembuangan limbah padat cair mungkin ya sudah terkelola dengan baik. Terkelola dengan baik ya, Insya Pak, Allah ya. seperti itu karena kita ada standar kan. Oh, Kira-kira sih jadi- pengetahuan saya Iya seperti itu. sudah, jadi sudah terpengelola dengan baik ya Pak Iya, ya. Dan betul. juga nih dalam kegiatan pengelolaan sanitasi tersebut Pak, itu siapa saja sih Pak yang terlibat dalam pengelolaan sanitasi tersebut, atau ada dari pihak-pihak yang seperti Bapak nih dari jurusan arsitektur, atau semua tuh pokoknya dari pemerintah. Jadi pemerintah semua yang punya yang mengambil alihnya gitu Pak, atau siapa, maksud Puspa tuh siapa saja nih Pak yang Bapak ketahui terlibat dalam pengelolaan sanitasi di Universitas Bengkulu? Iya, kalau untuk pengelolaan memang dari aturan baku mungkin pemerintah ya secara global mereka menurunkan bagaimana sih aturan standar sanitasi yang baik. Nah, itu mungkin dari kita dari elemen institusi ataupun dari elemen masyarakat bisa menerjemahkan hal itu. Maka kalau misalnya pengelolaan tidak hanya pemerintah saja, kita pun masyarakat atau Akademia Bengkulu seperti yang saya sebutkan di awal tadi, kita juga sangat terlibat untuk mengelola sanitasi itu yang baik, karena kesehatan ini kan bukan hanya milik kita sendiri. Jangan sampai kita sendiri yang mencemari lingkungan dengan sanitasi yang tidak baik, yaitu akan berdampak pada lingkungan yang yang kotor misalnya, kan itu akan jadi sumber penyakit dan lain-lain. Itu yang akan sangat berbahaya bagi kita. Makanya semua elemen yang terlibat, semua elemen yang ada terlibat istilahnya yang membuang kotoran tadi juga harus aware, harus punya benar. kesadaran itu. Harus punya kesadaran diri ya Pak. Kira-kira seperti itu. Nah Pak, tentang sanitasi nih Pak, sanitasi di Universitas Bengkulu ini di masa-masa pandemi COVID-19 kayak gini nih Pak, ini kan jatuhnya kan apakah kita harus menambah sanitasinya tersebut atau bagaimana nih Pak? Karena kita kan lagi di masa yang harus social distancing atau apa gitu Pak. Jadi semua tuh harus steril kan Pak. Mungkin kalau masih ada yang seperti terlihat kayak masih kotor gitu kan, pasti apalagi di lingkungan universitas kan Pak. Itu tuh menurut Bapak bagaimana Pak? Ya, kalau yang saya lihat di mata kepala saya, mungkin di Unip sendiri sih sudah cukup baik ya. Standarnya kita juga sudah punya. Cuma kalau misalnya kita agak bergeser lagi, contoh yang paling gampang saya ambil
di lingkungan kita sehari-hari di Iya, masyarakat di gitu kan. lingkungan sehari-hari. Sekarang sudah musim hujan. Iya, betul, Nah, Pak. itu akan sangat dirasakan impact kalau sanitasi kita nggak bener atau Betul, ya. masyarakatnya juga sanitasi polanya juga sembarangan. Sembarangan, Nah, Pak. akan banyak genangan-genangan yang tadinya sudah tercemar. Saya bilang tadi, saluran limbah dari kamar mandi langsung dibuang, akhirnya menggenang, tidak mengalir, itu akan menimbulkan penyakit. Bahkan kalau misalnya ada limbah padat yang tidak dibuang pada tempat yang seharusnya sesuai standar, itu akan menyebabkan ya penyakit lagi. Jadi ya ini yang harus jadi kesadaran, kembali lagi saya tekankan gitu, karena kesadaran ini sangat penting ya, habit. Karena saya berharap sekali kita sama seperti sampah ya, sampah itu kembali ke kesadaran kita masing-masing. Jadi kalau misalnya saya pernah baca itu, kenapa sih orang Indonesia tidak taat? Sebenarnya bukan orang Indonesia kita sendiri yang tidak taat, tapi memang aturan untuk mengawal itu kita terapkan dengan disiplin. Misal contoh Mbak Puspa ke Singapura, Pak. kalau buang sampah saja Mbak Puspa mungkin nggak berani ya. Betul. Nah, Karena mungkin jatuhnya daerah orang. nah kira-kira begitu. Karena kita aturan di Singapura sangat ketat ya. Kita bakal kena denda, kita bakal kena hukum, ada punishment-nya jelas. Nah, kalau misalnya kita di Indonesia sendiri, bule pun misalnya datang ke Bali, kita sering juga lihat misalnya mereka juga tidak disiplin. Misalnya mereka pakai helm, enggak ada yang pakai helm kemana-mana. Nah, karena itu tadi aturan tidak jelas. Kembali lagi ke sanitasi, kalau misalnya aturannya misalnya jelas, diterapkan benar, saya yakin misalnya kesadaran itu akan timbul dengan sendirinya. Memang sesuatu itu harus kita dasari dari diri kita ya. Nah, didasari dari diri kita sendiri juga. Terus ada aturan yang mengawal itu supaya kita bisa lebih taat lah. Taat. Karena ini sangat berhubungan dengan lingkungan kita semua. Lingkungan, benar, karena kita juga sehat pasti dimulai dari lingkungan ya, Pak ya. Benar. Apalagi zaman pandemi ini kan. Betul. Jadi kita harus menjaga benar lingkungan kita supaya lebih sehat. Supaya lebih sehat ya, Pak ya. Oke deh, Bapak. Jadi buat Akademia Bengkulu nih kayaknya obrolan Puspa sama Pak Hamid nih makin seru nih ya Akademia Bengkulu. Jadi untuk mengetahuinya nih apa obrolan kami selanjutnya yang lebih seru lagi, jadi buat Akademia Bengkulu jangan kemana-mana, tetap di 99,2 FM Radio Suara Unit, radionya Bengkulu. Pak dan Pak Hamid nih, dan yang sedang mengobroli sanitasi, air bersih, sampah, dan juga tata ruang di Universitas Bengkulu nih, di kampus kita nih Akademia Bengkulu. Kita lanjut lagi nih Pak. Kali ini Puspa mau bertanya nih sama Bapak tentang strategi apa sih Pak yang dilakukan untuk mencapai sanitasi yang aman tuh Pak? Iya, kalau strateginya memang ini sudah disusun ya sama pemerintah lah, stakeholder kita. Memang ada aturan-aturan baku, misalnya ada SNI kan, Standar Nasional Indonesia terkait sanitasi. Nah mungkin itu bisa kita pelajari. Cuma kalau orang awam untuk mempelajari itu memang kita kesadarannya agak susah ya. Apalagi membaca aturan yang segitu banyak itu mungkin tidak semua juga bisa memahami dan menerjemahkannya. Mungkin yang paling sederhana strategi tadi ya itu tadi, kembali dari individu masing-masing. Tetap kembali ke individu masing-masing, karena kalau misalnya sudah ada aturan tetapi kita sebagai individu terkecil dari pelaksana itu tidak aware, tidak memiliki kewaspadaan, istilahnya tidak memiliki kesadaran penuh terkait yang penting sanitasi, sama saja tidak ada manfaat, tidak ada efeknya ke depan. Jadi memang strategi itu ya nanti ya seperti yang sederhana tadi saya bilang, Mbak Puspa bisa dari Mbak Puspa sendiri, misalnya nanti ngekos, oh kira-kira tempat kosan saya gimana nih ya, sudah sesuai yang dibilang misalnya Pak Hamid tadi, udah saluran dari pembuangan toiletnya sudah bener nggak, terus ada septic tank atau langsung tanda petik cemplung sungai. Nah itu strategi-strategi itu yang paling kalau saya kembali ke individu terkecil dulu lah, baru nanti kita ngomong strategi lebih lanjut yang memang butuh diskusi khusus. Tapi kalau dalam forum ini saya mengajak Akademia Bengkulu ya dari diri kita sendiri dulu untuk lebih sadar, lebih aware terhadap pentingnya sanitasi, karena ini sangat menyangkut ya terhadap kesehatan kita dan kesehatan lingkungan kita juga, tempat kita tinggal
Kira-kira begitu Mbak Uspa. Benar Pak. Jadi yang Bapak bilang tadi kan pasti dari diri sendiri ya Pak. Pokoknya yang kita menjaga sanitasi ini seperti kita yang seperti kebiasaan kita sendiri gitu ya Pak ya. Nah di universitas kita nih Pak, di Unip ini, menurut Bapak penerapan sanitasinya itu sudah lumayan baik kah, atau masih tergantung pada diri juga Pak? Ya, kalau dari Unip sendiri, seperti yang saya bilang tadi, kita memang sudah ada aturan baku ya. Nah, cuma karena ini memang perlibatannya semua pihak, sanitasi berhubungan juga nanti itu dengan persampahan. Contoh tadi kita diskusi kecil tadi, persampahan di Unip misalnya dari pihak Unip sudah menyediakan misalnya pembuangan sampah 3R, sudah dipilah ya, sampah plastik, sampah organik dan anorganik misalnya. Tetapi pas saat pembuangan distribusi ke pembuangan akhir, apakah yang pengambil ini dari pihak pemerintah misalnya, pemerintah setempat, apakah sudah memilah itu? Nah, betul. Jangan-jangan dari pihak kita di Unip kita sudah memilah, tetapi mereka menggabungkan lagi dalam satu truk misalnya kan? Ya sama saja bohong. Jadi dari kita sudah mencoba untuk sadar terhadap pentingnya pembuangan sampah yang sesuai standar, tetapi dari pemerintahnya juga, ya mereka yang membuat aturan mereka juga tidak aware seperti itu. Seharusnya mereka menyediakan lah misalnya truk pengangkut sampah khusus sampah organik, truk pengangkut sampah khusus anorganik. Jadi saat di pembuangan akhir itu sudah mulai gampang terpilah. Kalau sekarang yang terjadi kan kita sudah memilah tetapi digabungkan lagi. Ujung-ujungnya ditempatkan pada satu tempat yang sama ya Pak. Mobil yang sama ya. Jadi itu tadi agak susah juga, makanya memang ini perlu perlibatan semua pihak, dari kita individu terkecil, masyarakat, bahkan dari pemerintah juga. Itu harus ada check and balance antara kedua belah pihak ini ya, supaya ya sanitasi, sampah atau air bersih itu bisa sesuai standar yang berlaku lah kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Oke Bapak, terima kasih nih. Kayaknya kita membahas tentang sanitasinya nih sudah ini ya Pak, sudah enak gitu. Saya sudah menemukan titik temunya. Jadi sanitasi di Unip ini seperti ini sebenarnya sudah berjalan dengan baik, tergantung pribadi dan kebiasaan masyarakat masyarakat kampus sendiri ya Pak ya. Kurang lebih seperti itu. Nih Pak, kan yang kita lihat-lihat Pak banyak nih pembangunan baru kan Pak di Unip nih. Nah ini sekarang kayaknya kita mengusik sedikit tentang tata ruang di Universitas Bengkulu nih Pak. Kan Universitas Bengkulu nih banyak lahan terbuka hijau kan Pak. Nah di lahan terbuka hijau kini yang sepenglihatan Puspa nih sebagai mahasiswa, sepenglihatan Puspa nih lagi banyak banget dibangun gedung-gedung baru nih Pak. Nah, menurut Bapak nih Pak, pengelolaan tata ruang di Bengkulu di Universitas Bengkulu itu seperti apa Pak? Ya, memang ini di universitas kita memang lagi banyak pembangunan. Ini baik karena menjawab kebutuhan dari universitas juga terkait dengan tata ruang tadi. Memang yang kalau saya cermati, ini persepsi saya pribadi, saya juga belum tahu ada aturan terkait mengenai di Universitas Bengkulu, tapi secara umum memang idealnya satu universitas itu punya master plan kampusnya seperti apa. Nah ini ada kaitannya juga saat kita adakan pembangunan, ya, kurang lebih seperti itu. Nah di master plan itu juga bakal kita lihat ada aturan-aturan yang cakup, misalnya apakah ruang terbukanya mau dibuat seperti apa sih. Nah contoh yang saya lihat itu misal kita pergi ke kampus UGM. Nah itu UGM mereka membangun bangunan itu tidak memakan ruang hijau yang besar. Nah jadi misalnya ruang dengan lebar 1000 meter persegi, misalnya mereka hanya boleh untuk membangun itu kurang lebih 500 meter persegi. Nah kebutuhan ruang yang banyak tadi seperti apa? Mereka coba naik secara vertikal kebutuhan ruang. Nah terkait misalnya ada pertanyaan, kalau misalnya kebutuhan ruang kita jawab dengan vertikal, otomatis di sana ada kekhawatiran misalnya kita daerah gempa. Nah misalnya kan daerah gempa ini banyak yang harus kita waspadai, tapi kan itu ada solusi, ada yang bisa kita tempuh, misalnya kita perkuat struktur atau strateginya seperti apa. Nah yang sangat disayangkan misalnya dengan kebutuhan tadi sebagai contoh, kita butuh 1000 meter persegi, kita bangun sampai 800 meter persegi.
berarti kan cuma 200 meter persegi lagi tuh ruang hijau kita. Ruang hijaunya. Jadi ruang hijau kita sudah habis. Nah, yang ini yang sangat disayangkan. Seharusnya memang kita mencoba mencari lah. Jangan sampai bangunan yang kita bangun itu ruang hijaunya akan semakin dikit. Apalagi Bengkulu kan dulu terkenal dengan kampus hijau ya. Karena kita masuk Universitas Bengkulu kita ini hijau di mana-mana. Bahkan keanekaragaman hayatinya masih sangat terjaga ya. Kalau misalnya kalian punya motor, mobil, kita masih mencicipi kotoran burung di mana-mana masih bisa kita betul, rasakan. betul. Nah, kalau misalnya nanti ke depan pembangunan akan lebih masif lagi, ruang hijau kita bakal habis, terus pola paradigma pemikiran kita tidak aware terhadap alih fungsi lahan terhadap ruang hijaunya. Nah, ini yang tadi yang kita romantisme, ada dapat kotoran burung, kita bisa melihat misalnya binatang-binatang di daerah pertanian di belakang itu mungkin sudah mulai hilang gitu kan. Nah, ini sangat disayangkan sekali. Kalau bisa ya memang ke depan harus dijaga gitu. Terkait tata ruang juga saya sambung dengan SDG, salah satunya terkait ini mitigasi bencana ya. Mbak. Jadi SDGs itu juga aware terhadap mitigasi bencana. Apakah kita di Universitas Bengkulu sudah menerapkan itu? Nah, mungkin perlu tinjauan lebih lanjut. Misal nih, contoh Mbak Puspa, kalau misalnya terjadi gempa, amit-amit misalnya dalam skala yang besar, Mbak Puspa sudah tahu belum jalur evakuasinya harus kemana? Jangan-jangan sampai nanti saat terjadi gempa panik bisa langsung loncat, kan itu sangat berbahaya. Nah, itu yang harus kita pahami juga. Jadi misalnya di gedung Suara Unip ini sudah tahu misalnya terjadi saat bencana apa yang harus dilakukan. Nah, itu juga hal-hal yang SDG sangat aware. Nah, mungkin Universitas Bengkulu bisa menjawabnya. Setiap bangunan yang ada di Universitas Bengkulu sudah ada peta jalur mitigasi. Oh, betul, Pak. Nah, itu yang harus ya coba kita aware. Nanti Mbak Puspa dari prodi jurnalistik ya. Ya, Pak. Nah, nanti di prodi jurnalistik sudah ada belum di bangunannya itu terkait peta jalur evakuasi. Ya, khawatirnya nanti pas saat ada kelas, mahasiswa bingung, dalam keadaan panik, pada bingung lari kemana. Betul, Pak. Nah, itu yang akan sangat berbahaya. Kedepannya saya harap sih kita dari Universitas Bengkulu coba mulai mengkaji itu lebih dalam, karena kita berada di jalur yang ya cukup sering lah kita rasakan gempa sehari-hari. Iya, benar. Kita memang kalau kata dari provinsi kita nih darurat bencana, Pak. Kayak apa di dalam zona yang hampir darurat bencana gitu, Pak. Karena kita mungkin ada bisa terjadi tsunami, gempa bumi, terus longsor, Pak. Kita memang benar-benar di daerah rawan gitu, Pak, sebenarnya. Betul. Apalagi jalur kampus kita juga sangat dekat dengan pantai ya, betul, garis Pak. pantai. Nah, ini memang harus istilahnya dari pemerintah, dari Universitas Bengkulu bisa membuat kajian itu, terus ya bisa disebarluaskan bagi semua elemen, baik mahasiswa, dosen, tendik, supaya misalnya mereka lebih bisa aware kalau misalnya terjadi bencana, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Yang penting satu, tidak panik. Kalau misalnya jangan panik ya, Pak. Emang kalau biasa itu kalau panik tuh jadi kacau balau semuanya. Kalau panik Pak, biasanya akal sehat kita sudah tidak berfungsi secara benar gitu kan. Kalau panik tuh yang awalnya mau ngambil HP jadi tinggalan HP-nya, Pak, ya, benar. Gitu. Nah, Pak, kalau kayak kan kita lihat nih, Pak, gedung-gedung di Universitas Bengkulu tuh kan ada yang direnovasi, terus jalur masuknya gitu tuh, Pak. Tata ruangnya tuh, Pak, menurut Bapak sudah efektifkah sebagai kampus yang dengan mahasiswa sebanyak ini, jalurnya diputar sana, putar sini gitu, Pak. Menurut Bapak efektif nggak tuh, Pak? Iya, kalau efektif atau tidak mungkin perlu kajian lebih lanjut. Betul. Cuma kalau ini persepsi saya pribadi, dan ya saya juga sempat menanyakan ke beberapa mahasiswa terkait ya perkembangan kita di kampus. Memang ya ada yang mengalami, beberapa orang kesulitan terkait sirkulasi. Misal tadi kata Mbak Puspa, dari arah misalnya dari Fakultas Teknik mau ke Suara Unip itu harus keluar lagi kampus. Keluar lagi, bener, Pak. Nah, memang idealnya memang itu tadi saya omong di awal, memang ada master plan yang mencakup perencanaan semua di Unip sampai ke jalur sirkulasi. Nah, yang ideal memang jalur sirkulasi itu
pintu masuk itu tidak terbagi dua. Kalau pintu masuk terbagi dua, memang itu menimbulkan persepsi berbeda-beda Persepsi gitu. berbeda-beda, benar Pak. Karena di awal dulu pas pintu masuk dua, kalau saya di Fakultas Teknik, saya bingung nih yang Fakultas Teknik yang kiri dan kanan. Akhirnya saya coba yang kiri, akhirnya disuruh mutar lagi di ujung. Benar Pak. Yang itu yang ya yang simpel-simpel saja, mungkin yang terkait sirkulasi memang perlu mungkin dari pihak universitas, Bapak Ibu. Nah, mungkin perlu Bapak, Ibu, bertanya ke jajaran Akademia ini. Bengkulu kan, dilakukan survei seperti apa. Benar. Nah, terkait bangunan memang ya bangunan terus sirkulasi, alangkah baiknya memang ada aturan khusus. Mungkin sudah ada, saya yang belum mengetahui itu, tapi memang kajian itu sangat mendasari pembangunan yang ada di Universitas Bengkulu, kira-kira seperti itu, Mas Pak. Iya Pak, oke Pak. Jadi Bapak sudah bisa menyimpulkan nih Pak. Jadi yang tata ruang nih memang apa namanya sedikit berkurang ya lahan terbuka hijau Ya. kita gara-gara terlalu sering adanya upgrading, maksudnya kayak Ya. upgrade. Jadi kayak penambahan gedung-gedung lagi, penambahan gedung-gedung lagi, mungkin karena dibuat gedung-gedung baru tuh mungkin karena penambahan jumlah mahasiswa kali Pak ya. Jadi lahan terbuka hijau kita berkurang juga. Dan juga untuk yang jalan masuk tadi Pak, Puspa juga berkeluh kesah tuh Pak, tadi putar sana, putar sini. Ternyata Bapak merasakan juga. Ya, yang saya perlu garisi sedikit, pembangunan itu memang perlu karena kita juga ada kebutuhan di situ. Iya, Menjawab iya. kebutuhan kita juga dari institusi pendidikan kita butuh pembangunan di sana sini. Cuma memang yang perlu kita kaji dan tinjau lebih lanjut supaya pembangunan ini tidak berdampak besar terhadap lingkungan. Contohnya tadi ya, jangan alih fungsi lahan hijaunya terlalu banyak habis. Strategi-strateginya banyak yang bisa kita terapkan, misalnya menjawab fungsi tadi dengan kebutuhan ruang vertikal misalnya gitu. Benar, Nah, Pak. banyak yang bisa distrategikan gitu kira-kira. Gitu Pak? Ya. Oke, terima Jangan pula kasih. nanti dibilang saya anti pembangunan. Enggak. Tidak. Ini biar kita ya sama-sama Akademia Bengkulu, saya pun juga belajar supaya kampus tercinta kita ini bisa baik dan lebih baik lagi. Bisa lebih baik lagi ya Pak. Oke Pak, kayaknya kita akan lanjut lagi nih Pak. Nanti Puspa akan sedikit menanyai tentang sistem air bersih nih Pak. Ya. Nah, jadi buat Akademia Bengkulu yang masih penasaran nih buat apa sih, gimana sih sistem air bersih di Universitas Bengkulu. Jadi Akademia Bengkulu jangan kemana-mana, tetap di 99,2 FM Radio Suara Unip, radionya Bengkulu. Radionya Bengkulu masih bareng Puspa dan juga Pak Hamid nih. Tadi kami ngobrol-ngobrol seru banget gitu kan, tawa-tawa. Tapi kayaknya kita harus lanjut lagi nih Pak. Kita lanjut lagi, kali ini Puspa mau bertanya tentang air bersih nih Pak. Ya. Nah, yang Puspa dengar-dengar nih Pak adalah beberapa suara-suara yang terdengar di telinga Puspa, katanya sistem air bersih di Universitas Bengkulu nih sedikit kurang gimana gitu Pak. Jadi tuh kayaknya tuh agak susah gitu ya Pak ya. Jadi terkait tentang air bersih seperti ini, kira-kira strategi apa nih Pak untuk memecahkan masalah yang timbul baik dari segi teknis maupun segi non teknis di perguruan tinggi kita ini Pak, di Unip kita ini Pak? Iya. Kalau kita bicara air bersih, memang di saat hari ini memang bisa dibagi lah air bersih itu untuk kebutuhan konsumsi yang kita minum atau dan kebutuhan kita sehari-hari. Kalau untuk air bersih konsumsi minum, kita di Unip rata-rata saya lihat sudah menggunakan air kemasan semua ya. Sampai hari ini kita juga di depan ini juga ada air kemasan. Nggak ada lagi yang air Mbak Puspa masak dulu di belakang gitu kan buat ngidangin saya, nggak ada lagi. Nah, kalau untuk air bersih yang untuk kebutuhan mandi, cuci, kakus, nah untuk di Unip sendiri yang saya lihat secara garis besar sumbernya melalui air sumur ya, melalui pengeboran, jadi main sumur bor. Jarang saya menemukan sumber air bersih di Unip, masih sistem lama sumur gali. Nah, kalau misalnya sudah sumur bor memang ada permasalahan juga. Karena kita Universitas Bengkulu ini dekat dengan garis pantai, air yang didapat itu memang agak sedikit asin payau seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk di Masjid DU aja, kalau misalnya kita wudhu itu saat kumur-kumur itu rasanya agak terasa asin payau. Memang karena kita berada dekat dengan garis pantai.
saya juga menanyakan ke beberapa teknisi yang misalnya penggalian sumur bor, memang untuk daerah Beringin Raya lah, Kecamatan Beringin Raya ini, Kelurahan Beringin Raya ini memang untuk sumur gali itu ada titik-titik tertentu, bahkan katanya sudah ngambil kedalaman 80 meter pun masih terasa asin. Iya benar Pak, katanya karena di sekitar sini ini rawa ya Pak ya. Rawa, terus kita benar. dekat juga dengan pantai, jadi macam-macam yang itu. Jadi memang ada titik-titik tertentu yang bisa katanya digali terus difilter. Nah, memang filter ini yang memang tidak semua tempat kita di Universitas Bengkulu yang sudah punya. Jadi yang bisa memfilter kadar besi. Jadi saya mungkin teman-teman dari keilmuan lain jadi yang bisa menjelaskan. Jadi airnya sudah tidak berasa lagi. Kalau sekarang kan air kita ini hampir di seluruh gedung yang ada di Universitas Bengkulu rata-rata rasanya agak sedikit payau, asin kira-kira seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk air konsumsi rata-rata kita sudah menggunakan air kemasan. Benar Pak. Nah, mungkin memang untuk air kebutuhan sehari-hari mandi cuci kakus permasalahannya kurang lebih yang seperti saya jelaskan tadi. Untuk solusinya mungkin kita bisa menggunakan filter untuk penyaring, jadi kadar-kadar entah dari rawa tadi supaya bisa lebih tidak berasa lah. Kadang ada beberapa tempat juga air kita agak berwarna kan. Iya Pak, yang kayak agak keruh gitu Pak ya. Agak keruh, akhirnya keruh ke arah kuning seperti itu kan. Betul Pak. Nah, itu memang kalau dilihat dari kasat mata memang bahaya atau tidak mungkin perlu tinjauan lebih lanjut ya. Cuma kita sebagai orang awam ini kalau melihat air tidak jernih bersih itu rasanya agak bagaimana gitu kan. Iya benar, kayak mau makainya kayaknya kotor deh gitu. jadi nahanan berair kecil gitu Pak ya, karena ngelihat air itu tadi. Benar. Betul. Jadi seperti itu ya Pak, karena yang sering Puspa lihat nih Pak, kalau di kayak di kos-kosan orang-orang nih Pak, dikit-dikit orang kosannya tuh gali sumur bor lagi, ngedalamin sumurnya karena airnya katanya kotor lah, keruh, atau airnya yang nggak keluar gitu Pak. Nah, karena dari sistem itu dari segi teknis atau dari segi non teknisnya nih Pak jatuhnya kalau kayak gitu? Kalau yang saya tahu, saya diskusi dengan beberapa teknisi yang sumur bor seperti itu, memang ada titik-titik tertentu. Jadi misalnya anggaplah di titik kita sekarang ini mungkin dapat dengan titik 80 meter dia sudah dapat lapisan batuan yang untuk air bersihnya. Mungkin di di jurnalistik tadi mungkin bisa lebih dalam atau bisa lebih dangkal. Nah, itu mungkin perlu tinjauan lebih lanjut. Nah, teknisnya kira-kira abang-abang sumur bor mungkin lebih paham titiknya seperti itu. Pak, tapi kira-kira secara garis besar dari ruang kita yang ada di Universitas Bengkulu, memang kendala air bersih kita terkait untuk kegiatan sehari-hari memang kendalanya seperti itulah. Ada air lengket, kuning, agak berbau. Nah, itu memang kita alami. Tapi apakah ada ini Pak, mau meningkatkan gitu, pokoknya karena ini universitas kita harus menunjang kebagusan dari universitas ini, atau bagaimana tuh? Jadi kita tuh mau mencari titik air paling bersihnya gitu Pak, lagi diusahakan, atau sekarang diem-diem aja gitu Pak, kayak masih ya ngalir-ngalir aja gitu. Kalau dari Universitas Bengkulu ya saya berharap sih ada solusi ya, karena banyak keilmuan kita yang ada di Universitas Bengkulu bisa mencari solusi lah, karena agak malu juga kita misalnya mengundang tamu gitu kan, betul, Pak, tamu dari skala nasional atau internasional datang ke kampus kita terus mau menggunakan air tapi airnya berasa atau bau. Nah, itu saya rasa untuk kita jadi kampus yang semboyan kita world class university kan ke depan, itu harus jadi salah satu yang harus dicarikan segera solusinya. Kalau bisa air kita sudah diambil di tangan itu sudah jernih gitu, tidak ya, berasa lagi kayak gitu. Air pegunungan gitu jadinya Pak. Mantap kalau misalnya bisa seperti itu kan. Kayak air pegunungan, ada yang kayak iklan-iklan tuh Pak, bisa langsung diminum gitu. Ya semoga stakeholder di kampus kita mendengar kan. Jadi bisa segera dicarikan solusi gitu. Mendengar dari suara-suara kita nih Pak ya, benar. Karena kita pelaku di sini kan. Pelaku betul Pak.
Oh, jadi begitu ya Pak ya. Jadi Puspa Iya. bisa menarik kesimpulan memang air di Universitas Bengkulu ini memang dikategorikan belum baik ya Pak ya. Masih seperti ya dibilang baik-baik banget belum, tapi Ya. seenggaknya ada gitu ya Betul, jatuh ya betul, Pak, betul, benar. betul. Nah Pak, kayaknya karena ya kita sudah di penghujung nih Pak, Iya. Puspa mau minta harapan Bapak tentang pengelolaan sanitasi, air dan juga ini Pak, tata ruang di Universitas Bengkulu. Nanti juga Bapak boleh menambahkan pesan-pesan untuk para masyarakat kampus gitu Pak, Ya. untuk mahasiswanya, untuk jajaran petingginya atau segala macam ya Pak, untuk bagaimana sih merawat dan menyayangi universitas kita ini dari segi tata ruang dan sanitasinya Pak. Ya, kalau kita bicara tadi seperti yang saya sebutkan di awal, memang untuk menjawab seperti yang ditanyakan Mbak Puspa tadi, memang kembali ke diri kita masing-masing. Kita butuh kesadaran, karena dari kesadaran itu ya kita ada semangat untuk menjaga. Apalagi kalau kita kaitkan dengan Universitas Bengkulu, ya inilah rumah kita bersama gitu. Betul kan. Pak. Kita menjaga dengan baik, ya rumah kita akan menjadi baik, nyaman, menjadi nyaman. menjadi baik gitu. Nah, kalau misalnya memang ini perlu keterlibatan dari banyak pihak gitu kan, baik dari pemerintah atau kita di universitas sendiri, dari pengambil kebijakan. Nah, mereka memang perlu ya ada diskusi dengan misalnya pelaku mahasiswa, apa kendala misalnya yang terjadi. Nah, memang perlu yang ditambahkan juga sosialisasi ke mahasiswa. Betul Pak. Ke mahasiswa kita misalnya ya terkait tata ruang tadi, terkait kebencanaan, bagaimana misalnya adakah SOP misalnya mahasiswa saat terjadi keadaan darurat bencana, mahasiswa dari dalam kelas harus seperti apa. Nah, itu perlu disosialisasikan baik dari mahasiswa, dosen, tendik. Nah, itu memang ya harus ada diskusi lebih lanjut. Nah, peran antara stakeholder terus kita juga pelaku di lapangan memang harus saling berkesinambungan ya, karena ini sangat berkaitan. Kembali lagi semuanya ini kita kembalikan lagi, ya inilah rumah kita kalau kita Betul, bicara Pak. di UNIP. Kalau kita bicara di lingkungan yang lebih luas, ya kesadaran kita menjaga lingkungan baik dari sanitasi, sampah, air bersih tadi akan menjawab lingkungan kita sendiri sehat tidak ke depan kita nanti di lingkungan itu. Kalau kita sudah memiliki kesadaran, kita tahu dari peran penting yang sudah kita jelaskan di awal tadi, insya Allah ya lingkungan kita bakal jadi lebih baik gitu loh, bukan malah yang sebaliknya. Apalagi di zaman pandemi ini, Iya, tuh, Pak. ya kita harus awareness ya harus lebih ditingkatkan lagi lah. Tidak bisa pola-pola lama kita terapkan lagi karena sudah ketinggalan. Kita harus bisa Benar. lebih peduli terhadap Iya, lingkungan kita, di era yang baru kira-kira ini juga gitu. ya Pak, benar. Kayak misalnya nanti pas kita masuk kuliah nih, GB-nya tuh jadi lebih Nah, bersih. Apalagi yang kalau Puspa bilang tuh Pak, agak terganggu dengan kamar mandi tuh Pak. Nah, iya. Itu kamar mandi tuh itulah tempat, nah, namanya juga manusia ya Pak, pasti Iya. mau buang air kecil, buang air Betul, besar, betul, kayak gitu betul. kan Pak. Tapi kalau ngeliat kamar mandinya aja begitu ya kadang orang tuh ragu Pak. Nah, Iya. jadi mungkin harapannya untuk lebih meningkatkan ya Pak ya. Iya, kalau misalnya saya tuh ada pernah baca, kalau mau lihat rumah orang yang baik apa enggak itu lihat kamar mandinya. Kamar mandinya, Kalau benar. kamar mandi udah bersih berarti semuanya bisa bersih. Ya Bersih. kita harapkan lah nanti ke depan kalian masuk kampus kamar mandi kita bisa lebih bersih. Kamar mandi bersih. Tapi itu tadi mahasiswa kita juga harus menjaga. Iya, kalau misalnya menjaga. makan permen karet, Jangan usahakan jangan ditempel-tempelin ditempel di meja sembarangan, tuh. benar, Pak. Kan udah banyak nih. Saya nggak jangan sampai Akademia Bengkulu sudah makan permen karet tempel meja, atau misalnya makan permen jangan dibuang dong. Nah, kalau misalnya belum nemuin tempat sampah, masukin dulu di kantong, nanti temu nanti. sampah-sampah. Hal-hal terkecil lah yang perlu kita kembangkan lah. Mahasiswa juga bisa lebih sadar karena mahasiswa ini pelaku terbesar yang ada di Betul. rumah kita di Universitas Betul, Bengkulu Pak, ini kan. betul, Jadi perannya sangat besar untuk Walaupun mengubah citra kemungkinan kita. ada lah seperti kayak dosennya atau apa yang melakukan Ya, kesalahan betul. tuh, tapi ujung-ujungnya kan pasti namanya juga mahasiswa kan masih jatuhnya kayak bocah ya Pak. Yang main-mainan permen karet tuh nggak mungkin ada dosen main-main permen karet kayak gitu nggak sih Pak? Iya, betul. Benar, oke Bapak.
Bincang SDGs kita kali ini berakhir dengan keceriaan nih Pak ya. Saya mendapatkan kesimpulan di sini dari bidang sanitasi ya Pak. Di sini memang dari pribadi sendiri ya Pak, pribadi masing-masing yang harus menjaga dan merawat kebersihannya, dan juga dari tata ruang ya Pak ya. Tata ruang tuh mungkin di Universitas Bengkulu akan ada ditambahkan zona-zona evakuasi yang kayak gitu-gitu ya Pak ya, benar. Bisa. Dan juga dari air bersih. Nah, mungkin akan ada peningkatan air bersih ya Pak ya. Jadi yang awalnya kita tuh jadi nggak malu gitu ya Pak kalau ada ngundang tamu luar atau seperti apa ya Pak. Oke Pak Hamid, terima kasih banyak nih di siang hari ini sudah menyapa Akademia Bengkulu, sudah menyempatkan datang ke sini. Kami senang nih Pak didatangi. Siap, terima kasih. Iya, jadi buat Akademia Bengkulu, bincang SDGs kali ini berakhir nih Akademia Bengkulu. Jadi buat Akademia Bengkulu yang mau mendengarkan bincang SDGs selanjutnya itu biasanya di hari Rabu ya Akademia Bengkulu. Dan kali ini Bapak kita berterima kasih dulu Pak. Terima kasih. Saya terima kasih. Saya sama-sama. mendapatkan pelajaran nih walaupun saya ini juga sudah belajar ini jatuhnya jauh dari bidang saya Pak. Saya jadi tahu yang namanya apa apa sih sanitasi, Pak? Sanitasi kok iritasi kok. Salah jadi gitu Pak. Oke, Akademia Bengkulu, terima kasih ya Pak atas waktunya. Disiarkan langsung dari lantai 2 Gedung Auditorium Universitas Bengkulu. Aku Puspa dan Pak Hamid pamit undur diri dari ruang dengar kalian. See you next time and bye-bye. 99.2 FM